Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Halo teman-teman semuanya, karena sekarang masih berada di bulan Syawal, jadi aku pengen ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah buat teman-teman Muslim. Oh ya, nggak terasa ya, cuti bersama libur Lebaran itu ternyata telah usai. Ya, saatnya kita kembali ke perantauan yang mungkin saat ini masih berada di kampung. Segera kembali untuk kembali bekerja ya teman-teman. Jangan nambah-nambah libur lagi, malah nambah-nambah masalah kalau misalkan nambah-nambah libur gitu ya. Yang ada malah potong gaji, atau bisa saja resikonya kita bisa kena SP. Cukup ya, liburannya udah panjang banget. Saatnya kita kembali bekerja, mencari pundi-pundi untuk mengisi dompet. Sebelum kembali sibuk bekerja, jangan lupa evaluasi keuangan ya teman-teman. Kira-kira kehilapan keuangan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Jangan sampai perilaku keuangan yang buruk itu bisa membebani keuangan kita. Ibaratnya sih, jika ingin mengisi tabung dengan air, maka kita perlu memastikan tabung yang kita gunakan itu nggak bocor. Kalau bocor kan sia-sia aja. Nah, dalam hal keuangan juga penting untuk memastikan kondisi keuangan kita ya pasca Ramadan dan juga cuti bersama ketika Lebaran kemarin. Jujur aja, kita kerap habis-habisan kan saat menikmati momen hari raya seperti Lebaran kemarin, seperti menggelar jamuan makan untuk open house dan juga halal bihalal, membagikan THR dan juga amplop, membeli baju baru, mengajak sanak saudara jalan-jalan, mudik, dan masih banyak lainnya ya. Tapi jangan terlena ya teman-teman, jangan terlena dengan euforia. Yuk, sekarang waktunya kita berbenah keuangan pasca Lebaran. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi sehingga dompet kita itu menipis ketika usai hari raya ya. Yang pertama itu tidak menyusun perencanaan keuangan. Yang kedua, melupakan mana kebutuhan dan juga mana keinginan. Yang ketiga yaitu menggunakan dana darurat untuk kebutuhan ekstra saat Lebaran. Dan yang terakhir, lupa menyisihkan THR untuk investasi dan juga asuransi. Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk ikuti tips berbenah keuangan pasca Lebaran dan cuti bersama. Yang pertama yaitu periksa catatan keuangan selama Ramadan dan juga liburan kemarin. Nah, siapa yang pengeluarannya bertambah karena mudik Lebaran? Sudah menjadi hal lumrah ya jika pengeluaran Lebaran bertambah karena adanya pengeluaran tambahan untuk membayar zakat, tiket mudik, liburan, atau oleh-oleh atau hampers ya. Periksa kembali catatan pengeluaran teman-teman, apakah sudah sesuai dengan dana yang dianggarkan. Nah, jika teman-teman mampu berhemat, realisasi pengeluarannya tentu lebih rendah dari anggaran atau THR yang dimiliki. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan sisa dana tersebut untuk ditabung atau untuk diinvestasikan. Sebaliknya, jika pengeluaran teman-teman itu lebih besar dari dana yang dianggarkan, perlu untuk mengecek kembali keuangan kita. Apakah ada hutang atau tabungan yang terpakai untuk menutup kekurangan tersebut? Nah, ini perlu teman-teman cek ya, cek dan perbaiki sekarang juga. Oke, yang berikutnya yaitu jika memiliki utang, apalagi pay later ya, segera lunasi agar tidak menumpuk. Nah, memanfaatkan pay later atau produk pinjaman untuk berbelanja memang mudah ya, tapi perlu diingat ada bunga dan juga biaya yang perlu dibayarkan. Nah, agar hutang tidak membebani keuangan teman-teman, nah segera lunasi hutang tersebut tentunya dengan menghindari kebiasaan gali lubang tutup lubang. Yang ketiga yaitu batasi pengeluaran harian untuk memperbaiki cash flow keuangan. Pengeluaran tambahan dan juga hutang itu membuat cash flow teman-teman tidak lancar. Nah, untuk memperbaikinya kita perlu berhemat. Buat anggaran kebutuhan pokok berdasarkan skala prioritas aja. Sesuaikan dengan dana yang dimiliki dan hindari menambah hutang. Yang berikutnya yaitu konsisten menabung dan berinvestasi untuk kebutuhan masa depan. Nah, saat liburan Lebaran, mungkin teman-teman terpaksa mencairkan tabungan karena THR yang dimiliki barangkali ini tidak mencukupi untuk kebutuhan Lebaran. Jangan menjadikan ini sebagai kebiasaan ya teman-teman. Nanti tabungan kita untuk keperluan masa depan itu bisa habis nggak tersisa. Nah, untuk itu teman-teman perlu konsisten menabung dan juga berinvestasi. Menyisihkan dana bonus atau THR untuk menabung itu akan lebih bermanfaat dibanding mengambil tabungan untuk biaya libur Lebaran. Oke, yang terakhir yaitu pertahankan kebiasaan baik di bulan Ramadan seperti hemat
dan juga bersedekah. Nah, selama bulan Ramadan kemarin pasti ada banyak hal baik yang teman-teman lakukan. Misalnya membeli makanan secukupnya yang lebih hemat, atau rutin bersedekah dari penghasilan yang telah disisihkan. Meski bulan Ramadan telah selesai, telah berlalu, nah kebiasaan baik seperti ini tentu perlu dipertahankan. Nah, itu adalah beberapa tips berbenah keuangan yang aku share ke teman-teman semuanya. Nah, setelah 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, ayo kita mulai kebiasaan baik secara konsisten seperti mengelola keuangan dengan baik. Dengan memiliki kebiasaan keuangan yang baik, tentu dompet kita juga akan terisi kembali. Tetap semangat, kembali bekerja, kembali mengumpulkan pundi-pundi keuangan ya. Buat yang kemarin ngeluh, yang katanya setahun kerja gajinya hanya buat dikumpulin buat mudik ya ke kampung halaman. So sekarang kembali kerja lagi buat ngumpulin modal buat mudik ke kampung halaman, insya Allah di tahun depan. So buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.